Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 861 sampai 865. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat tersebut menjadi stagnan. Semua orang memandangi anak laki-laki Sue Zikai. Mengapa kalian semua melihatku? Ada rumor seperti ini di seluruh Huahai. Mereka mengatakan bahwa Ye Junlin adalah seorang bajingan yang memiliki ibu tetapi tidak tahu siapa ayahnya. Dia memalukan bagi bangsawan Zhou keluarga, kata Sue Zikai terus terang. Boom, ada ledakan di benak Zhou Nanyan. Saya pikir akan jauh lebih baik setelah meninggalkan keluarga Zhou. Tanpa diduga, saya bertemu lagi dengan bajingan bernama Junlin Brother. Apakah kamu menyebutku bajingan? Ye Junlin berkata dengan tenang. Ya, aku berteriak. Ada apa? Sue Zikai tahu bahwa semua orang di keluarga Zhou tidak ingin melihat Ye Junlin, tetapi semakin ingin menyingkirkannya. Jadi dia tidak takut untuk mengejarnya sama sekali. Bahkan jika dia memperbaiki Ye Junlin, keluarga Zhou akan menghadiahinya. Katakan lagi, mata Ye Junlin menunjukkan sedikit ketajaman. Kamu bajingan dengan ibu dan tanpa ayah? Ada apa? Sue Zikai menatap Ye Junlin dengan wajah bangga, matanya penuh godaan. Bahkan teman-temannya pun tidak tahan lagi. Sue Zikai, kamu bertindak terlalu jauh. Dia adalah saudara laki-laki Nanyan. Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Sue Zikai tampak merendahkan dan mencibir. Tidak ada seorang pun di Huahai yang tahu bahwa Ye Junlin adalah seorang bajingan, bukan hanya aku yang mengatakan itu, Pah. Begitu Sue Zikai selesai berbicara, Ye Junlin menamparnya. Wajah superior, puf, dia memuntahkan seteguk darah, dan selusin gigi terlepas. Sulit dipercaya, tidak ada yang mengharapkan Ye Junlin untuk mengambil tindakan. Satu tamparan benar-benar mematahkan seluruh gigi Sue Zikai. Kamu, butuh waktu puluhan detik bagi Sue Zikai untuk bereaksi. Kamu benar-benar memukulku, karena dia tidak memiliki gigi. Kata-kata Sue Zikai bocor, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan memukul siapapun yang berbicara tentang aku. Jika seluruh Huahai menyebutku bajingan, maka aku akan mengalahkan seluruh Huahai sampai semua orang takut dan tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun lagi, meskipun nada suara Ye Junlin tenang. Tapi ada perasaan mendominasi di dalamnya. Sue Zikai merasakan sedikit ketakutan. Gigiku, melihat gigi patah di tanah, Sue Zikai menjadi gila. Tunggu saja aku, lihat apakah aku bisa membunuhmu hari ini. Teriak Sue Zikai. Karena dia tahu tentang hubungan Ye Junlin dengan keluarga Zhou, dia sama sekali tidak takut dengan tuntutan keluarga Zhou. Setelah dipukuli seperti ini oleh Ye Junlin, dia pasti akan membalas dendam. Jika bisa, tunggu saja di sini dan aku akan menelepon seseorang. Teriak Sue Zikai, yang lain mencoba membujuk saya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Nanyan, sebaiknya kamu pergi, Sue Zikai akan menelepon seseorang nanti. Kakakmu akan menderita kerugian. Zhang Xuan menyarankan, tidak apa-apa, aku akan menunggu dia datang. Siapapun yang menyebutku bajingan, aku akan menghajarnya sampai dia tutup mulut. Ye Junlin dengan tenang duduk di sebelahnya. Zhang Xuan dan gadis lainnya tercengang. Pria yang mendominasi, mereka berdua belum pernah melihat pria yang begitu mendominasi. Saudaraku, ayo pergi, tidak perlu marah pada orang-orang ini. Zhou Nanyan sangat takut sesuatu akan terjadi pada Ye Junlin. Nanyan, jangan khawatirkan aku tidak bisa berurusan dengan bocah nakal. Kenapa aku harus memanggilmu Ye Junlin? Ye Junlin tidak peduli. Dia menuang anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Dia tampak tenang dan tenang, seolah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Mata Zhang Xuan dan Yu Jie bersinar terang, dan mereka berdua menatap Ye Junlin dengan ekspresi kagum. Pesona kepribadian Ye Junlin begitu mudah menarik perhatian gadis-gadis kecil ini.
Zhang Xuan dan Yu Jie menantikan bagaimana Ye Junlin akan menghadapi Sue Zikai. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa keluarga Zhou tidak akan membantunya. Segera, Sue Zikai bergegas bersama sejumlah besar orang dan mengepung Ye Junlin. Mulut Sue Zikai masih mengeluarkan darah, dan rasa sakit karena kehilangan semua giginya selalu membuatnya kesal. "Nak, kamu punya nyali, kamu sebenarnya tidak pergi. Bagus sekali, jika kamu mematahkan semua gigiku, maka aku akan mematahkan semua gigimu juga, lalu aku akan mencukur semua kuku di tangan dan kakimu, dan aku akan membiarkanmu bertahan hidup. Kamu tidak bisa mati kecuali kamu ingin mati." Sue Zikai menatap Ye Junlin, matanya penuh amarah. "Dasar bajingan bodoh, kamu menyebalkan," Sue Zikai mengutuk. Bang, retak, Ye Junlin mengambil botol anggur dan memukul kepalanya dengan keras. Segera, kepala Sue Zikai berdarah, dia hampir pingsan. Saat ini, ada juga sekelompok orang yang berkumpul di lantai 2 restoran dan bar musik. Orang-orang ini semua punya ciri khas, entah kakinya dibalut atau tangannya dibalut. Mereka adalah Pangeran Huahai, iblis besar di kalangan anak muda. Bahkan Pangeran Gu Jianfeng ada di sini. Saat ini, suara botol pecah menarik perhatian mereka. "Hah, lihat apa yang terjadi," perintah Gu Jianfeng. Semua orang menoleh. "Oh, itu Sue Zikai dari keluarga Sue yang sedang menguliahi orang." Ketika Gu Jianfeng melihat sekeliling, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Segera, pupilnya membesar tanpa batas. Seluruh orang itu segera melompat. "Itu adalah penguasa ratusan klan Huahai kami, Ye Junlin." Gu Jianfeng berteriak sambil menghirup udara dingin. Semua orang melihat bahwa memang demikianlah masalahnya. Itu benar-benar Ye Junlin, betapa hebatnya mereka. Sialan, Sue Zikai sedang mencari kematian, semua orang bangkit dengan marah dan bergegas turun. Setelah Sue Zikai terlempar keluar dari botol, dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya dan berkata dengan marah, "Kamu mencari kematian. Saudaraku, bunuh dia, aku akan menanggung semua konsekuensinya." Sue Zikai menggeram, seluruh pribadinya seperti iblis. Kemarahan yang keterlaluan. Pada saat ini, seseorang melangkah maju dan memukul kepala Sue Zikai lagi dengan botol anggur. Darah berceceran dan pecahan kaca meledak di mana-mana. Sue Zikai menderita pukulan kritis di otaknya dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata dengan marah, "Siapa itu?" "Ini aku," orang di belakangnya menjawab dengan dingin. "Kamu, juga, Nyonya?" Sue Zikai hendak marah, tapi dia melihat wajah yang sangat membuatnya takut. Sebenarnya itu adalah bos para pangeran, Pangeran Gu Jianfeng. "Tuan Hu, Tuan Gao, Tuan Zeng, Tuan Chen, Tuan Lu." Sue Zikai memanggil gelar itu satu persatu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa 30 atau 40 orang dari para pangeran ada di sini. Sebaliknya, mereka semua adalah pria dan wanita muda yang berada di puncak para pangeran. Keluarga di baliknya juga merupakan keluarga kuasi kerajaan atau bahkan keluarga kerajaan. "Apakah kamu di sini?" Sue Zikai ketakutan. Meski ia juga berasal dari keluarga kaya, tapi dibandingkan dengan para pangeran, dia hanyalah adik laki-laki. "Biasanya saya akan menghindari orang-orang ini ketika saya melihat mereka. Saya menemui semuanya hari ini. Apa kita tidak bisa berada di sini lagi?" Hu Jinlong bertanya dengan dingin. Oke. Sue Zikai berkeringat dingin dan mati rasa hingga dia melupakan rasa sakitnya. Namun dia bingung kenapa sang pangeran datang menemuinya. Dia juga memukulnya dengan botol. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Gu Jianfeng bertanya. Sue Zikai tersenyum, "Pangeran, aku sedang memberi pelajaran pada seseorang. Itu adalah bajingan dari keluarga Zhou. Ye Junlin, beraninya kamu menyerangku? Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhnya." Saat dia mengatakan itu, Sue Zikai menunjuk ke arah Ye Junlin. Namun saat berikutnya, apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Gu Jianfeng dan semua anggota pangeran lainnya melangkah maju, berlutut di depan Ye Junlin, dan berteriak serempak,
Gu Jianfeng memberi penghormatan kepada sang majikan, Hu Jinlong memberi penghormatan kepada sang majikan, Zheng Wanfeng memberi penghormatan kepada sang majikan. Tuan Chen Fandong memberi penghormatan kepada Tuan. Semua pangeran, termasuk pangeran, berlutut di depan orang asing dan berteriak, Tuan. Adegan ini sangat mengejutkan. Zhang Xuan tercengang. Yu Jie tercengang. Zhou Nanian dan Sue Zikai sama-sama tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana bajingan keluarga Zhou menjadi tuan dari seorang pangeran? Apakah kita sedang bermimpi? Zhou Nanian membuka mulutnya lebar-lebar dan sepertinya mengerti sedikit. Pantas saja kakak Junlin berani membentak keluarga Zhou, ternyata ia cukup percaya diri. Bahkan para pangeran memanggilnya tuan. Namun, Sue Zikai tidak berpikir demikian. Dia merasa Gu Jianfeng dan yang lainnya telah melakukan kesalahan. Pangeran, ada apa denganmu? Tuan Hu, dia hanya bajingan dari keluarga Zhou. Mengapa kamu memanggilnya tuan? Apakah kamu melakukan kesalahan? Sue Zikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya membelalak. Tiba-tiba Gu Jianfeng menatapnya dengan mata tajam. Bang, dia menendang Sue Zikai pergi. Bang. Bang, dia merobohkan 7 atau 8 meja berturut-turut sebelum berhenti. Darah mengucur dari mulutnya. Separuh nyawanya hilang karena tendangan Gu Jianfeng. Siapa yang berani mengatakan bahwa tuannya adalah bajingan lagi, aku akan menghancurkan seluruh klannya. Raung Gu Jianfeng, benar, siapa di Huahai yang berani menyebutkan bahwa tuannya adalah bajingan? Aku, sang pangeran, pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Yang lain juga angkat bicara. Boom, beberapa kata pendek ini seperti sambaran petir, mengejutkan semua orang yang hadir. Itu juga setara dengan mengkonfirmasi identitas Ye Junlin. Dia benar-benar penguasa partai Pangeran Huahai. Kenapa? Sue Zikai, yang terbaring di tanah, berjuang beberapa kali dan gagal untuk berdiri. Semua orang menjadi gila. Dia tidak bisa membayangkan bajingan bisa memiliki identitas seperti itu. Sejujurnya, dia bukan hanya penguasa pangeran kita, dia juga penguasa 100 keluarga terkaya di Huahai, kata-kata Gu Jianfeng seperti pedang tajam yang menusuk hati orang. Sangat mengejutkan, para master yang diundang oleh Sue Zikai juga berlutut dan gemetar. Aku bilang padanya, jika ada orang di Kuan Huahai yang berani menyebutku bajingan, aku akan memukul Kuan Huahai sampai mereka takut dan sampai mereka tidak berani berbicara. Ye Junlin berkata dengan tenang, dimengerti, saya akan segera melakukannya. Saya ingin melihat siapa di Huahai yang berani menghina Anda. Tuan, saya akan menemui mereka satu persatu. Sue Zikai, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Sue sudah selesai. Gu Jianfeng secara alami akan menyelesaikan semuanya. Segera Sue Zikai dan yang lainnya diusir. Restoran dan bar musik menjadi sunyi lagi. Jangan khawatir, lanjutkan, kata Ye Junlin, dan semua orang lengah. Zhang Xuan dan Yu Jie memandang Ye Junlin dengan kagum. Setenang pria terhormat, aktif seperti iblis, sangat memukau. Keduanya juga diam-diam bertanya kepada Zhou Nanian, apakah kakakmu sudah menikah? Tidak, tapi itu akan segera terjadi. Belum menikah berarti kita punya kesempatan. Di malam hari, Ye Junlin menolak kebaikan keduanya. Gadis diundang, dia kembali ke rumah Zhou bersama Zhou Nanian. Keluarga Zhou sudah siap dan menunggu pesta tahunan dimulai. Semua orang merasa tidak enak saat melihat Ye Junlin kembali. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan sekarang? Tidakkah kamu tahu bahwa semua orang di Huahai sekarang menyebutmu bajingan? Kamu telah benar-benar mempermalukan wajah keluarga kerajaanku, keluarga Zhou. Zhou Qianlong berkata dengan marah. Sekarang semua orang di Huahai tahu bahwa Zhou Dongfang memiliki cucu yang liar. Itu tersebar di jalanan dan gang. Mereka semua mengolok-olok keluarga Zhou. Semuanya karena Ye Junlin, jadi semua orang sangat marah padanya. Dia mempunyai niat untuk membunuh. Zhou Dongfang berkata, Ye Junlin, kamu telah menjadi anggota keluarga Zhou. Saya akan membuatkan peraturan untukmu. Mulai sekarang, saya akan membatasi kamu di keluarga Zhou.
kamu tidak akan bisa keluar dari keluarga Zhou, keluargamu seumur hidupmu. Dia benar-benar tidak mampu mempermalukan orang ini. Semua orang di jalanan dan Gang Huahai tahu tentang Ye Junlin. Setiap kali Ye Junlin berjalan di jalan, hal itu berdampak besar pada keluarga Zhou. Keluarga Zhou tidak ingin melihatnya, mereka hanya bisa memikirkan solusi ini, mengurung Ye Junlin secara permanen di keluarga Zhou sehingga dia tidak bisa keluar dari keluarga Zhou. Meskipun semua orang di dunia tahu bahwa Ye Junlin datang ke keluarga Zhou, jika dia tidak keluar, itu sama saja dengan tidak memiliki orang ini. Dampak dan kerugian pada keluarga Zhou berkurang drastis. Zhou Dongfang juga mempelajari langkah ini dari orang lain. Karena ibu Ye Junlin, Zhou Yingning secara permanen terkurung di satu tempat dan tidak dapat mengambil langkah dalam hidupnya. Sudah ditutup selama hampir 30 tahun sekarang. Ye Jun telah dihukum sejak dia lahir, jika sebelumnya, Zhou Nanian masih khawatir. Namun setelah apa yang baru saja dia alami, dia mengetahui identitas kakaknya. Bahkan keluarga Gu, kepala dari 100 keluarga kaya, mengakui dia sebagai tuan mereka. Tentu saja, dia tidak memperhatikan keluarga Zhou. Jadi Zhou Nanian merasa lega. Jika ada konflik, adik saya tidak akan pernah menderita. Dia berharap Ye Junlin bisa memadamkan api keluarga Zhou. Ye Junlin tersenyum, dimanapun matahari dan bulan bersinar, dan kemana sungai mengalir, tidak ada tempat yang tidak bisa kamu injak. Aku, Ye Junlin, tidak ada yang bisa mengendalikan kemana aku ingin pergi. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Kamu bisa tetap di kandangku. Kalau begitu tunggu dan lihat saja, mari kita lihat apakah keluarga Zhouku bisa menjebakmu. Zhou Dongfang menepis Ye Junlin yang sombong. Dia ingin menunggu sampai pertemuan tahunan selesai sebelum menyiksa Ye Junlin. Zhou Dongfang juga punya ide, jika Ye Junlin benar-benar tidak bisa dipenjara. Lalu biarkan Zhou Xiaolong membawanya ke kamp militer untuk pelatihan setelah dia kembali. Ini akan berdampak baik bagi reputasi keluarga Zhou. Juga memecahkan masalah Ye Junlin. Jika 100.000 tentara Brigade Besi Yan Huang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Biarkan seorang tahanan pembelot membawa Dewa Perang Kunlun yang agung ke kamp militer untuk pelatihan. Bukankah ini lelucon? Sore harinya, Ye Junlin menelepon Li Ziran. Alhasil, Li Ziran yang geram tidak menjawab panggilan tersebut dan langsung menutup telepon. Hah, ada apa dengan Ziran? Ye Junlin dengan cepat menemukan alasannya. Li Ziran berpikir dengan menghadiri pertemuan tahunan, dia pasti telah berkompromi dengan keluarga Zhou. Ziran, kamu salah paham, siapa yang bisa aku andalkan dari keluarga Zhou? Selama aku mau, semua 100 keluarga kaya teratas di Huahai akan merangkak di bawah kakiku. Belum lagi keluarga kecil Zhou. Ye Junlin tersenyum tak berdaya, tertawa. Malam yang hening, keesokan harinya, pertemuan tahunan keluarga Zhou dimulai setiap 10 tahun sekali. Ye Junlin mengikuti keluarga Zhou ke rumah leluhur keluarga Zhou lebih awal. Anggota keluarga Zhou dari seluruh Tiongkok dan bahkan luar negeri datang satu demi satu. Pesta tahunan Zhou akhirnya akan dimulai, bersambung.